Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Hari Andika Koswara. Saya Nurala Sari. Kami akan menilai dan menjelaskan apa itu white box testing dan apa itu black box testing. Untuk menilai program dari kelompok 1. Tapi sebelumnya alangkah lebih baik kalau kita mengetahui apakah itu black box testing dan white box testing. White box testing akan dijelaskan oleh Hari Andika Koswara dan black box testing akan dijelaskan oleh saya. Hari Andika, saya akan menjelaskan bagaimana kita menguji dengan menggunakan metode white box. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan apakah itu metode white box atau white box testing. White box testing adalah salah satu cara pengujian aplikasi atau program dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisa jika ada kode program yang bekerja atau tidak bekerja. Menguji dengan cara melihat source code dari aplikasi atau program tanpa memperhatikan UI program tersebut. Sekarang pengujian kelompok kami terhadap kelompok pertama, dan saya memiliki perangkat pengujian di mana pengujian pertama apakah fungsi, pengujian kedua apa saja yang ada di halaman login, dan pengujian ketiga apakah fungsi-fungsi yang ada di program. Pengujian keempat, apakah fungsi-fungsi di dalam program bekerja atau tidak. Mari kita lihat bersama-sama. Di sini project laundry UAS. Mari kita coba di config. Nah, di sini ada URL http localhost project laundry UAS. Kita coba sebelumnya apakah ini bekerja. Dan ini ada database-nya mereka yang sebelumnya sudah saya buka. Ya. Nah, ini bekerja, berarti untuk pengujian URL ini berfungsi. URL di pengujian kedua apa saja yang ada di halaman login. Di halaman login sini ada di NAE tulisan login itu nanti dicuci kok. Di sini ada text box untuk username, ada text box untuk password, dan juga ada button enter. Nah, di sini kodenya ada di controller di mana untuk login ada di sini di form 14 baris ke-20. Untuk filenya tersendiri di halaman login di sini ada yang menunjukkan login nanti di baris 38 serta text box untuk username, text box untuk password, dan button untuk enter ada dari kode dengan baris ke-29 sampai 61. Setelah itu mari kita coba apakah codingan dari login tersebut berfungsi atau tidak. Untuk codingannya sendiri ada di login count.php. Kita coba, kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, ini berfungsi dan ada UI yaitu hello admin, dimana di sini sepertinya ada di sini, dan itu menunjukkan bahwa itu benar. Harus kita isi untuk pengujian kedua di halaman login ada bisnis, ada juga password lagi, username, password, dan button enter, dan itu semua berfungsi. Di pengujian ketiga, apakah fungsi-fungsi yang ada di dalam program? Untuk pengujian fungsi-fungsi yang ada dalam program, buka selection outlet. Di sini ada update dan delete. Beberapa juga ada update dan delete.
dan sekiranya di semua subopsi ada cerut. Nah, mari kita coba yang untuk di transaksi. Di sini ada ya, kita coba dulu. Kita biaya ada nomor 2 satu. Di sini sudah masuk untuk fungsi tambahan. Kita coba di fungsi update. Untuk total biaya di sini fungsi update berfungsi dengan baik. Kita coba fungsi delete. Fungsi delete juga berfungsi, dan kodenya yang mengatur terletak di controller dan merekam PHP di baris transaksi. Di sini di codingan baris 469 $bis sampai $bis loadku adalah codingan untuk menampilkan apa saja yang ada di subopsi transaksi. Tadi kita sudah mencoba fungsi add atau clear. Di sini dari baris 495 sampai 504. Dan juga untuk update ada di baris 521 sampai 532. Di fungsi add dan fungsi tambah itu tadi kita sudah mencoba untuk menambahkan data transaksi, dan di fungsi 500 baris codingan 521 sampai baris codingan 532 kita mencoba fungsi update dan itu bekerja. Di baris codingan 535 sampai 539 fungsi delete dan itu juga bekerja. Berarti untuk pengujian ketiga semua, pengujian ketiga dan pengujian keempat di fungsi-fungsi yang ada di program ada delete, update, delete. Dan apakah fungsi-fungsi di dalam program itu bekerja atau tidak semua bekerja. Kita mengambil salah satu contoh di transaksi di mana kayak ini sebelumnya kita sudah mencoba bahwa di form lainnya juga di sini semua fungsi yang ada add, update, dan delete itu semua bekerja. Dan terakhir logout. Kemudian logout semuanya bekerja dengan baik. Jadi kurang lebihnya untuk whitebox texting di program project Laundry OS semuanya bekerja dengan baik. Kiranya segitu saja untuk penilaian dari saya atau dari kami untuk whitebox texting. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang black box testing atau metode pengujian black box. Pengujian ini didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi dan fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi. Jadi di sini kita memastikan bahwa fungsi-fungsi di aplikasi ini berjalan dengan lancar dan baik. Jadi, pengujian ini tidak melihat dan menguji shortcode program tersebut. Ada keuntungan pengujian black box ini. Yang pertama, pengujian tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman, karena pengujian ini dilakukan berdasarkan sudut pandang user atau pengguna. Seperti itu.
Di sini sudah ada contoh aplikasi dari kelompok 1. Kita langsung aja uji. Ini ada tabel pengujiannya. Oke, di sini sudah ada pengujian aplikasi tersebut. Yang pertama, memasukkan username dan password untuk masuk sebagai member saat klik button login. Test case-nya, klik button login. Hasil yang diharapkannya adalah tampil halaman untuk member. Coba ya. Sebagai member. Sini namanya. Untuk member berarti tampilannya ya benar. Yang kedua, memasukkan username dan password untuk masuk sebagai administrator saat klik button login. Kita lihat dulu, kita masuk sebagai admin. Kita di enter, kita masuk sebagai admin. Betul. Yang kedua, saat klik menu outlet ini di bagian member ya, member ini bagian member. Kita kembali lagi, kita masuk member. Pertama, outlet. Saat klik menu outlet, tampil halaman outlet. Tampil, ya. Saat klik button add, berarti ini bukan yang ini, yang admin. Salah. Diklik masuk, berarti tadi benar ya. Klik button add, tampil halaman untuk menambah data outlet baru. Tampil halaman untuk tambah data juga bisa. Saat klik button enter, tampil halaman outlet dan data telah bertambah. Oke. Misalnya Bogor dengan nomor telepon. Apakah masuk? Ya, sudah masuk. Berarti berhasil juga. Saat klik button update, tampil halaman untuk mengedit data outlet yang dipilih. Kita pilih yang ini, yang tadi, update. Benar ya, tampil halaman untuk mengedit, tampil, yes. Saat klik button enter, tampil halaman outlet dan data telah terupdate. Kita ganti ininya deh. Lela aja. Enter. Sudah berubah menjadi Lela aja, berarti berhasil ya. Selanjutnya saat klik button delete, data yang terpilih akan terhapus. Kita hapus yang ini. Yang ketiga ya, baris ketiga. Berhasil ya? Berhasil juga. Saat klik menu transaksi, tampil halaman transaksi. Nah, di sini kita pakai yang ini juga udah sama. Udah dicoba juga. Dia udah berhasil. Masuk, update juga.
masuk, bisa di delete juga. Nah, ini udah dicoba semua dan bisa. Kita tes. Masuk juga. Di update juga bisa. Dan di delete pun bisa. Ini udah dicoba semua, seperti itu bisa. Lalu kita lanjut ke transaksi ya, supaya lebih cepat. Di sini kita masuk, klik menu transaksi, tampil halaman transaksi. Di sini transaksi di add, tampil halaman transaksi ya. Berarti yes. Saat klik button add, tampil halaman untuk menambahkan transaksi baru. Tampil halamannya. Oh maaf, nah, tampil yes. Memilih ID operator. Muncul list nama operator berdasarkan ID operator. Ya, ini muncul. Rezeki. Muncul yes. Memilih ID member. Muncul list nama member berdasarkan ID member. ID member muncul namanya berdasarkan nama ID. Nama Santi. Yes. Memilih ID laundry. Muncul list jenis laundry berdasarkan ID laundry. Bisa milih standar atau dry cleaning, standar aja ya. Oke, yes. Memilih tanggal masuk pada laundry. Muncul tanggal, bulan, tahun pada kalender. Kita coba. Muncul juga. Yes. Memilih tanggal keluar laundry. Muncul tanggal, bulan, tahun pada kalender. Muncul juga. Total biaya sekarang. Memasukkan total biaya. Dapat diketik dengan tipe Pakar tipe 40. Di sini bisa 40. Di sini harusnya angka aja yang bisa ya, 100.000 sekian. Tapi ini bisa ini juga sih, karena tipenya Pakar tipe. Harusnya tipenya integer. Itu bisa, yes. Ini tadi ini belum. Saat klik button enter, tampil halaman transaksi telah ditambahkan. Tadi udah di enter dan hasilnya ini. Nah, seperti itu. Cuma harusnya ini nggak nomor sih. Selanjutnya, ini yes. Selanjutnya klik button update, tampil halaman update transaksi. Oke, update yang ini. Tampil, misalnya kita pilih jadi JP ya. Atau total biayanya jadi 0,0000000. Berhasil ya. Klik button enter, tampil halaman transaksi dengan data. Sudah terupdate ketika ya. Saat klik button delete, data yang terpilih akan terhapus. Berarti berhasil juga. Saat klik menu logout, tampil halaman login. Saat klik menu logout, tampil halaman login. Betul. Sekarang kita ke member. Kita login sebagai member. Tadi berhasil ya. Saat klik menu outlet, tampil halaman outlet. Saat klik menu detail, tampil halaman detail. Saat klik menu laundry, tampil halaman laundry. Saat klik menu transaksi, tampil halaman transaksi. Nah, berarti 4. Oke. Menu outlet, tampil. Menu detail, tampil. Menu laundry, tampil. Dan menu transaksi,
juga tampil, berarti berhasil semua. Yang terakhir, saat klik menu logo, tampil halaman login. Oke, sebenarnya berarti bisa semua. Paling menurut saya di bagian yang tadi, ya ini di bagian transaksi, jadi kalau biaya mungkin seharusnya hanya angka aja sih, nggak usah tipenya, nggak usah faktor atau lebih baik integer seperti itu. Seperti itu saja. Mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Saya ucapkan maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.